Haleluya, shalom. Tanpa terasa kita sudah di bulan Juli, Bapak Saudara ya, bulan yang ke-7. Ya, saya teringat satu ayat dalam kitab Habakuk. Tunjukkan kasih setiamu di perlintasan tahun. Nabi Habakuk mengatakan, tunjukkan kasih setiamu Tuhan. Perlihatkan kasih setiamu di lintasan tahun ini. Oleh karena itu saya percaya Tuhan terus dan terus akan melakukan kasih setianya, mengerjakan kasih setia dalam kehidupan kita, sehingga kita terus menjadi umat yang senantiasa dilayakan dan dibenarkan, dan kita boleh berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Amin. Ya, saya percaya setiap daripada kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan dan orang-orang yang berbahagia. Haleluya. Coba bilang kiri kanannya, kau adalah orang yang berbahagia dan diberkati Tuhan. Bulan Juli kita masuk dalam satu tema yang baru yang mengatakan pursuing holiness. Mengejar kekudusan. Banyak orang saudara, banyak orang termasuk orang Kristen sendiri itu agak gatal kupingnya kalau kita sudah ngomong tentang kekudusan. Bahkan kekudusan itu dianggap suatu hal yang mustahil untuk dilakukan. Tapi kita perlu tahu bahwa kekudusan itu bukan sesuatu yang susah untuk dikerjakan. Bukan berarti kalau kita hidup di dalam kekudusan kita tidak boleh tertawa. Ya, kita nggak boleh bergaul dengan orang-orang yang istilahnya non-believers. Kita nggak boleh apalagi bersosialisasi. Lalu kita hidup dalam satu itu bahasanya ketegangan rohani. Karena kita ingin hidup kudus. Itu bukan ingin hidup kudus, tapi hidup sok kudus. Makanya menjadi hal yang susah atau rumit, saudara, untuk dilakukan. Nah, sementara kekudusan sendiri itu justru membebaskan kita. Sama-sama bilang, kekudusan membebaskan kita dari belenggu dosa, rasa bersalah, dan kepura-puraan. Nah, jadi justru dengan kita hidup di dalam kekudusan saudara, itu justru membebaskan kita dari belenggu dosa. Ya, nanti kita akan belajar dari ayatnya. Kita hidup dari rasa bersalah. Kalau kita hidup dalam kekudusan, kita bebas dari kepura-puraan. Kalau tadi niatnya itu sok kudus, maka jadi susah. Kalau kita niatnya sok kudus saudara, maka kita akan hidup dalam kepura-puraan. Kita akan nanti hidup dalam rasa bersalah, intimidasi. Kamu gak layak, udahlah gak usah sok pura-pura, sok kudus. Bukan cuma dari iblis saudara, tetapi bahkan dari rekan-rekan kita, orang-orang di sekeliling kita akan dibilang wah munafik. Gitu ya. Jadi biarkan kita hidup dalam kekudusan itu karena kekudusan yang murni. Karena kekudusan yang Roh Kudus sendiri yang hidup di dalam kita. Sehingga kudusnya Roh Kudus itu saudara, itu termanifestasi dalam hidup kita ya. Nah ayo kita buka sama-sama dalam Kitab Ibrani 12 ayat yang ke-14 yang menjadi ayat tema hari ini. Kita sama-sama baca. 1, 2, 3. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun. Nah, ini yang harus kita lakukan. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Allah. Ada 3 hal penting yang perlu kita perhatikan dari ayat ini. Yang pertama dikatakan berdamailah dengan semua orang. Kekudusan itu dimulai dari hati yang penuh damai. Kalau hati kita nggak penuh dengan damai, susah untuk kita hidup di dalam kekudusan. Isinya malah kekhawatiran, kepanikan, ketakutan. Kalau sudah seperti itu isinya intimidasi. Kalau sudah seperti ini kita akan terus dan terus tidak akan bisa hidup dalam kekudusan. Kita akan terus hidup di dalam bayang-bayang manusia itu hakikatnya adalah hidup dalam dosa. Ya, bahkan Yesus pun juga bilang roh itu penurut, daging itu lemah. Kita nggak mungkin bisa hidup kudus. Ya kan? Jadi itu akan mengintimidasi kita dan kita akan terus menjadi manusia yang lemah. Yang terus akan mengatakan hidup kudus itu nggak mungkin. Ya, oleh karena itu biarkan hati kita dipenuhi oleh damai sejahtera.
Berdamailah dengan semua orang. Kekudusan dimulai dari hati yang penuh damai. Praktik kekudusan berarti kita tidak hidup di dalam kepahitan, dendam dan permusuhan. Nih, praktik kekudusan artinya kita tidak hidup di dalam dendam, di dalam kepahitan, dan di dalam permusuhan. Karena hati kita dipenuhi oleh dengan damai. Dan kita menjadi para pendamai. Ya. Hubungan kita satu dengan yang lain, dengan saudara-saudara kita, maksudnya sesama kita di sekeliling lingkup kita, itu adalah penuh dengan damai. Menjadi pendamai. Tidak ada kepahitan, tidak ada dendam, tidak ada amarah, tidak ada kebencian. Jadi kita harus berdamai dengan semua orang. Supaya apa? Supaya kekudusan itu bisa nyata dalam kehidupan kita. Jadi berdamai dengan semua orang itu menjadi awal mula kita mempraktikkan kehidupan yang kudus, saudara. Yang kedua, kejarlah kekudusan. Ini, kekudusan itu bukan satu hal yang pasif, tetapi harus dilakukan dengan aktif. Kejarlah kekudusan bukan kita mengejar seperti kita berlari, bukan. Artinya kejarlah kekudusan itu kita harus melakukannya dalam satu komitmen yang kuat dan konsisten melakukannya. Setiap hari, setiap waktu, dimanapun, senantiasa kita hidup di dalam kekudusan. Jadi bukan musiman, saudara. Minggu ini aku mau hidup kudus, minggu depan enggak begitu. Jadi kekudusan itu selalu berusaha untuk aktif melakukannya secara konsisten, komitmen kepada Tuhan. Ada satu ayat dalam 1 Petrus 1 ayat 16, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kekudusan adalah sifat Allah atau sifat Tuhan. Dan kita sebagai anak-anaknya, kita dipanggil juga untuk mencerminkan sifat itu. Yaitu hidup kudus. Kekudusan bukan hanya soal perbuatan baik, melainkan hidup yang terpisah dari dosa. Karena apa? Kita mempersembahkan tubuh kita. Roma 12 ayat 1. Kupersembahkan, makanya lagu tadi ya, Bapa kupersembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu itu. Sebagai ibadah yang sejati. Tubuh dikatakan kedagingan dalam terjemahan bahasa aslinya, flesh. Kita di hadapan Tuhan itu senantiasa mempersembahkan daging kita, ya. Supaya apa? Supaya ibadah kita menjadi ibadah yang sejati. Jadi biar kita mengerti, waktu kita mempersembahkan hidup kita, ya, kita memberikan korban yang terbaik bagi Tuhan ketika kita datang beribadah, ketika kita bangun mesbah sendiri dalam rumah tangga kita, ketika kita bekerja, ketika kita kuliah, ketika kita sekolah, ya, semuanya kita lakukan itu sebagai korban yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Maka apapun yang kita lakukan dan kerjakan pasti akan disertai Tuhan. Apalagi kalau korban itu menyenangkan hati Tuhan, saudara. Namun kita perlu pahami bahwa kekudusan bukanlah sesuatu yang langsung kita miliki secara penuh atau instan. Enggak. Hari ini saya terima Tuhan, hari ini saya kudus. Tetapi dikatakan kejarlah, atau maksudnya ini adalah berbicara tentang sebuah proses. Ya, enggak semerta-merta saudara terima Tuhan Yesus, jeng seperti Yesus langsung. Ya, rambut gondrong, keluar jenggot. Enggak jadi seperti, kalau jadi seperti itu ngeri, saudara ya. Gitu. Tapi kita hidup itu berproses. Nah, prosesnya ini butuh komitmen dan konsistensi untuk namanya hidup di dalam kekudusan. Haleluya. Ini bukan tentang menjadi sempurna dalam satu malam. Enggak, kekudusan itu enggak bisa dikerjakan dalam satu malam lalu kita menjadi sempurna. Untuk menjadi sempurna butuh yang namanya proses, disempurnakan. Menjadi serupa dan segambar dengan Kristus bukan bicara jeng-jeng kita jadi seperti Kristus, enggak. Tetapi karakter kita demi karakter kita itu akan diproses untuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Amin. Coba bilang kiri kanannya lagi, siap diproses enggak? Untuk kita menjadi serupa dan segambar, kita harus mau diproses, saudara. Bukan tentang menjadi sempurna dalam satu malam, melainkan berjalan bersama dengan Tuhan setiap hari. Sambil terus bertumbuh dan dibentuk menjadi serupa dengan Kristus. Ini dia bahasanya.
Jadi tidak bisa kita tiba-tiba deng sempurna, enggak. Tapi kita diproses, berjalan bersama dengan Tuhan sambil terus dan terus. Mungkin kita jatuh bangun tapi kita, Tuhan aku bertobat, aku minta ampun Tuhan. Berjalan lagi, jalan lagi, bertumbuh di dalam kebenaran Kristus, disempurnakan. Sampai pribadi kita saudara, memancarkan pribadi Kristus. Keserupaan dengan Kristus itu maksudnya yang selama ini kita terus ajarkan. Makanya kita bilang hidup kudus itu bukan sesuatu yang susah untuk dikerjakan. Hidup kudus itu adalah hidup bersama dengan Tuhan. Berhidup bersama dengan Tuhan bukan berarti lalu kita tiba-tiba jadi orang yang kuat. Enggak, terkadang berjalan bersama dengan Tuhan pun kita juga bisa jatuh. Kita ngeyel dengan pikiran kita, akhirnya kita berbelok. Kita ngeyel dengan keputusan yang dibuat oleh Tuhan, kehendak Tuhan. Lalu kita berbelok atau bahkan kita kepleset dan kita jatuh. Tapi ini, saudara pernah tahu bunyi ayat 7 kali orang benar jatuh? Maka 7 kali pula Tuhan akan mengangkat kita. Amin. Tuhan itu suka melihat proses saudara, bukan cuma hasil. Kenapa? Karena di dalam proses itu dia bisa bekerja. Di dalam proses itu Tuhan beserta dengan kita. Di dalam proses itu Tuhan menggendong kita. Di dalam proses itu dia menggandeng kita. Di dalam proses itu saudara, dia berbicara sama kita. Makanya Tuhan itu suka proses. Kenapa? Waktu kita menyadari kita ada dalam proses. Maka seharusnya kita yang khotbah minggu lalu tahu diri, sadar diri. Maka kita akan justru mendekatkan diri kita sama Tuhan. Bukan malah kita menjauh dari Tuhan. Tahu hidup kita susah, mendekat sama Tuhan. Bukan justru tambah kita berjalan dengan pikiran kita sendiri. Mencari solusi sendiri. Mencari cara sendiri. Enggak, tetapi kita justru bergantung dan berharap sama Tuhan. Itu artinya kita berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Kita mengejar kekudusan bukan dengan kekuatan sendiri. Ada pribadi yang sanggup menguatkan kita untuk kita hidup di dalam kekudusan, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus itulah yang memampukan kita untuk kita berubah. Roh Kudus yang memampukan kita supaya kita bisa hidup di dalam kekudusan. Roh Kudus adalah pribadi yang akan senantiasa menguatkan kita, menasehati kita, menguatkan kita, membangun kita, membangkitkan kita. Tapi bagian kita perlu terus dan terus berkata no atau tidak pada dosa. Jadi ada hubungan timbal baliknya saudara. Ada kerjasamanya, ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Bagian Tuhan, bagian Roh Kudus dia menguatkan, bagian kita berkata tidak pada dosa. Kalau Roh Kudus sudah membisiki jangan dilakukan, itu dosa. Tapi pikiran kita terus, tapi kalau aku gak lakukan ini, nanti aku begini. Ada kompromi demi kompromi dalam pikiran kita. Lalu udah kita akan membiarkan mana yang lebih kuat bisikannya. Bisikan Roh Kudus atau bisikan dari diri kita sendiri atau mungkin dari iblis. Jadi terus kita harus punya komitmen yang kuat, konsistensi saudara untuk hidup di dalam kekudusan. Say no to sin, berkata tidak pada dosa dan berkata iya pada kebenaran. Amin. Kita perlu mengambil waktu saudara untuk apa? Berdoa. Kalau sudah ada dalam situasi yang susah, yang menghimpit kita, yang bahkan mungkin akan membuat kita hidup di dalam dosa, segera berdoa saudara. Hentikan dari segala aktivitas kita, ambil waktu mungkin cuma 1-2 menit. Langsung Tuhan tolong, jangan diteruskan dengan pikiran kita sendiri saudara. Kalau sudah ada situasi yang menghimpit, butuh keputusan yang cepat antara dosa atau tidak. Hentikan dulu sejenak, ambil waktu barang berapa detik atau berapa menit sama Tuhan. Ambil waktu berdoa. Supaya apa? Supaya keputusan kita gak salah. Amin. Jadi ambil waktu untuk berdoa. Baca firman kalau perlu. Jaga hati. Dan menjauhkan diri kita dari hal-hal yang mencemari hidup kita. Ada banyak hal yang bisa mencemari hidup kita. Handphone salah satunya. Jadi jaga hati kita. Nah, kekudusan bukan hanya terlihat dalam doa atau pelayanan di gereja. Enggak, tetapi kekudusan itu nyata dalam kehidupan kita sehari-hari.
dalam cara kita berbicara. Efesus 4 ayat 29. Bantu saya multimedia. Efesus 4 ayat 29. Ya, dalam cara kita berbicara, apakah kata-kata kita membangun atau menjatuhkan orang? Efesus 4 ayat 29 bilang gini. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Kekudusan itu terrefleksi dari kehidupan kita sehari-hari. Dalam tutur kata berbicara. Ini, jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Dasar anak gak tahu diri. Dasar bini, apa misalnya gitu. Dasar laki-laki gak berguna. Wah, itu sangat-sangat tidak membangun, saudara. Justru akan menghancurkan dan meruntuhkan. Ya, makanya hati-hati dengan perkataan kita. Hidup kudus itu tercermin dari tutur kata kita di kehidupan sehari-hari. Ya, orang tua kepada anak, suami dengan istri, dengan pemimpin kita. Mau banar boskunya, misalnya gitu ya. Jangan, pemimpin kepada orang yang dipimpin. Supaya apa? Supaya perkataan kita itu digunakan untuk hal-hal yang membangun. Di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya, mereka pun beroleh kasih karunia. Lebih enak mana kata-kata yang memberkati, membangun, menasihati daripada kata-kata yang sia-sia. Lebih enak mana, saudara? Telinga manusia ini sangat suka mendengar hal-hal yang baik. Betul? Siapa sih yang suka dimaki? Ada? Enggak ada, saudara. Bungul banari kami suka dibilang gitu? Enggak ada yang suka, saudara. Wah, gila nih orang nih. Gitu. Enggak ada yang suka. Semuanya suka kalau dibilang, waduh Tio ini ganteng banar lah. Nah, itu suka, saudara. Jadi ayo kita pakai tutur kata kita dalam berbicara, supaya orang yang mendengarnya beroleh kasih karunia Tuhan. Kita memberkati satu dengan yang lain. Ada berkat, ada kekuatan. Lalu dalam pikiran kita, Filipi 4 ayat ke-8, apakah kita memikirkan hal-hal yang murni, hal-hal yang baik, atau hal-hal yang najis? Gak kelihatan pikiran kita nih, saudara. Tapi sumber dari segala kebaikan dan sumber dari segala kejahatan bermula dari mana? Pikiran. Filipi 4 ayat 8 bilang gini, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jangan mereka-rekakan hal yang jahat kepada saudaramu. Ada ayatnya kan? Tapi pikirkanlah semua yang baik. Kekudusan juga berbicara tentang hal-hal yang kita pikirkan. Nih, semua isinya ini, semua yang benar, mulia, adil, suci, manis, sedap didengar. Semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Kita pakai apa pikiran kita, saudara? Hal-hal yang jahat, hal-hal yang najis. Ada riset pria itu, saudara, itu akan memikirkan hal-hal yang bersifat najis ya, atau berbau pornografi. Itu dalam 24 jam pria itu terkadang bisa memikirkan sekitar 4-5 jam per hari. Ya walaupun memang kita ini manusia, saudara, hal-hal yang manusiawi terkadang terjadi dalam hidup kita. Tapi ayolah kita kontrol pikiran kita. Kalau wanita itu mulutnya katanya, ya pulsanya banyak. Jadi harus dikontrol dan dikuasai. Kekudusan juga dalam pikiran kita. Ayo kita kontrol pikiran kita jaga pikiran kita isi pikiran kita dengan semua hal yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, sedap didengar, kebajikan, ya dan patut dipuji. Itu aja yang kita pikirkan. Pikirkan rancangan-rancangan, ide-ide kreativitas. Ya dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam apalagi studi, sekolah, saudara. Pikirkan yang terbaik dalam pelayanan, pikirkan yang baik. Minta hikmat sama Tuhan. Jangan justru mikirkan hal-hal yang najis. Saudara. Wah terus di-entertain pikiran kita, sudah rusak otak kita ya. Yang terakhir saudara, kekudusan itu juga bisa terrefleksi dalam hubungan kita. Relasi kita, satu dengan yang lain, hubungan dengan sesama. Kolose 3 ayat 12 sampai 14. Kolose 3 ayat 12 sampai 14.
Apakah kita hidup dengan kasih dan pengampunan atau kita hidup dengan kebencian, dengan kepahitan, dengan iri hati, dengan dendam. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, ini dia. Kita adalah orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya. Kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Kamu perbuat jugalah demikian. Teladan kita Yesus Kristus. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Amin. Hubungan kita satu dengan yang lain. Hubungan di rumah tangga, dalam keluarga. Hubungan dalam usaha atau dalam dunia kerja. Kenakanlah kasih. Ya, minta sama Tuhan belas kasihan, saudara. Minta kemurahan, minta kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Kalau kita ini enggak dipagari dengan pengajaran Kristus di dalam kita, Kristus menjadi kepala, kita akan menjadi sama seperti orang-orang itu. Ngomongin orang, gibahin orang, berencana, mungkin cuma guyon tetapi guyonan yang guyonan yang sia-sia, saudara. Akhirnya saya sama kakak Rohani saya cuma bilang gini, yang menyelamatkan kita dan memagari kita ini memang cuma satu, Kristus di dalam kita. Yang isinya apa? Itu belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran. Kalau enggak ada Kristus dalam kita, kita akan menjadi sama seperti bahkan kita nimpalin, wih ilah, iya betul itu. Kita akan sama jadi seperti mereka. Roma 12 ayat 2. Tujuan dunia memang untuk menyeret kita menjadi serupa dengan dunia. Tapi Kristus juga punya tugas untuk menyeret kita supaya kita tidak menjadi serupa dengan dunia tapi menjadi serupa dengan Dia. Amin. Kita mau diseret yang mana? Saudara mau diseret sama siapa? Kristus atau dunia? Hendaklah kita dipenuhi dengan Kristus supaya kita tidak menjadi serupa dengan dunia. Amin. Jadi kekudusan itu tidak hanya terlihat dalam doa atau pelayanan, tetapi kekudusan itu nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Tadi dalam apa? Cara kita berbicara, dalam pikiran kita, dalam hubungan kita. Ya. Jadi kenapa sih kekudusan itu penting? Tadi kita sudah baca, tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Ini bukan bicara soal masa depan, ini bukan bicara tentang hal yang kekal, tapi juga bicara tentang kehidupan kita sekarang. Kekudusan membuat kita lebih peka terhadap hadirat Tuhan. Nah ini dia. Tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat Tuhan atau melihat Allah. Orang yang hidup dalam kekudusan akan lebih mudah mendengar suaranya, merasakan tuntunannya, hidup dalam damai sejahtera, ada sukacita. Orang yang tidak hidup dalam kekudusan, kebalikannya saudara ya, dia akan gampang dan terus memelihara dosa, suka berkubang dalam dosa saudara. Dan endingnya apa? Membuat hubungan kita semakin jauh dari Tuhan. Meskipun aktif dalam gereja. Orang hadir dalam gereja tidak membuat dia mengenal Tuhan dan dikenal Tuhan. Kelihatan wujudnya di gereja. Tapi tidak menjamin bahwa dia hidup dalam kekudusan. Bahkan tidak menjamin dia mengenal dan dikenal oleh Tuhan. Dalam worship series yang kami ajarkan kemarin kepada pekerja, saya bilang gini, rasa kagum dan hormat saja sama Tuhan itu tidak cukup membuat kita mengenal Tuhan dan dikenal oleh Tuhan. Tapi apa sih yang membuat kita mengenal dan dikenal oleh Tuhan? Kasih. Rasa kagum dan hormat kita sama Bapak Prabowo tidak membuat kita mengenal dan dikenal oleh Pak Prabowo. Benar ya? Tapi ketika ada kasih, ada hubungan, kasih itu hubungan. Saudara. Ketika ada hubungan maka kita akan mengenal dan dikenal. Amin. Nah itulah gambarannya. Sama Tuhan. Cuma kagum dan hormat toh gak bisa membawa kita mengenal dan dikenal oleh Tuhan. Tapi karena ada hubungan kasih, maka akan terjalin hubungan. Hubungan apa? Mengenal dan dikenal. Haleluya. Saya mengajak kita supaya kita tidak takut dengan kata kekudusan, ya, tidak anti dengan kata-kata kekudusan. Tapi kekudusan adalah hidup yang utuh, sejati dan bebas di hadapan Tuhan. Bebasnya itu bukan bebas artinya kita
berbuat dosa dan sebagainya, enggak. Tapi kita tahu diri, sadar diri, ya, bahwa hidup kita sudah dibayar lunas oleh Tuhan, dosa dan pelanggaran kita sudah diampuni. Oleh karena itu Tuhan selalu bilang, Yesus bilang apa? Jangan berbuat dosa lagi. Kalau sudah diampuni, sudah. Tapi dalam proses kehidupan kita memang enggak bisa dipungkiri, kita masih manusia, jatuh dalam pelanggaran dan kesalahan. Tapi segera bangkit, minta ampun sama Tuhan, jalan lagi sama Tuhan. Amin. Itu Tuhan, saudara. Dia bukan Tuhan yang jahat, dia bukan Tuhan yang ganas gitu ya, enggak. Bapa kita adalah Bapa yang baik. Bapa kita adalah Bapa yang kekal. Kasihnya itu kekal sama kita. 7 kali orang benar jatuh, 7 kali pula Tuhan akan angkat. Amin. Jadi kita harus percaya penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, kekudusan itu adalah hidup yang utuh, hidup yang genuine, asli, murni, enggak pura-pura, apa adanya. Ya, sejati dan bebas. Dimerdekakan oleh firman Tuhan. Kita bebas dari belenggu, kita bebas dari segala jenis ikatan apapun, saudara. Buah pertobatan kita itu bisa dirasakan oleh orang lain. Buah pertobatan kita itu tetap, tinggallah di dalam aku dan aku tinggal di dalam kamu. Supaya hidupmu berbuah dan buahnya lebat dan buahnya itu tetap. Amin. Yuk, hari ini mari kita evaluasi diri, introspeksi hati ya. Apakah aku sudah atau sedang sungguh-sungguh mengejar kekudusan? Ya, atau aku hanya puas dengan hidup yang seperti ini, apa adanya hari ini? Ya, suam-suam kuku. Jangan tunggu hari esok. Tuhan memanggil kita untuk kita senantiasa hidup dalam kekudusan. Bukan untuk menjadi sempurna seketika, enggak, saudara. Ya. Tetapi untuk terus bertumbuh, terus melangkah dan tidak menyerah. Tuhan memanggil kita, maka Tuhan yang akan juga memampukan kita. Tuhan itu enggak pernah memberikan sebuah hukum tanpa solusi untuk kita bisa melakukannya, enggak. Kalau Tuhan yang menetapkan, kalau Tuhan yang memanggil, maka Tuhan juga yang memampukan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati, mari kita bangkit.